Wah, sudah lama tidak melihat matahari. Oh, selama ini lo tinggal di mana? Di Goa? Enggak kan, jadi kan gue sama Ron tuh selama ini kalau rekaman tuh malam terus kan. Apalagi gue ini WFH. Terus Emang Anda aja yang WFA? Iya, tapi kan lo keseringan gue, bukan lu. Iya. Maksudnya gue bener-bener WFH, gak boleh disarankan untuk tidak ke kantor. Tapi minggu ini ada kewajiban untuk seminggu sekali ke kantor. Jadi kayak wah, ini rekaman siang-siang loh. Makanya kemarin ada yang bilang, kok Kak Dita suaranya lemes, mungkin karena rekaman kadang sampai jam 12. Ron, ingat gak sih? Elah. Kadang sampai besoknya. Kadang sampai seharian ya, dari jam 11 malam sampai jam 1. Seharian kan. Jam 1 pagi soalnya. Sampai besok. Nah ini tuh kayak cerah sekali gitu. Alhamdulillah. Tapi di studio gelap juga sih. Gimana, lu udah di swab berapa kali jadi selama ini? Di swab apa? Di swab dong, di swab. Gue kira Tinder swipe. Kok swipe? Itu swipe salah. Untang-untang. Jadi Dita tuh pernah pakai Tinder, terus pernah ngedate gitu sama cowok. Bukan gue doang ya. Kapan sih gue di Tinder tuh bisa menemukan orang seperti Min Namgung ya? Namgung Min. Kembali. Min Namgung kan marganya Min. Marganya Namgung Min. Sotoy ya, orang udah fans baru terus sotoy gitu. Gue tuh jadi FYI nih ya, pembukaan aja. Gue lagi nonton drakor judulnya Hot Stove League. Salah satu pemain utamanya namanya Namgung Min. Itu tuh ganteng banget coy. Sebenarnya gak ganteng-ganteng banget ya, tapi itu kayak perawakannya tuh apa ya, kayak apa ya, laki-laki yang siap untuk menikah dan siap untuk dinikahi gitu. Kayak wah, ini tipe gue nih gitu. Tapi sayangnya gue kalau tiap main Tinder atau Bumble gak ada yang kayak gitu. Kenapa ya Ron? Namgung Min, ya ampun, Namgung Min sumpah ganteng banget. Kayaknya yang mirip-mirip Namgung Min tuh banyak yang di ini sih, lebih di kayak CBD, urban suburban gitu, yang emang gak main sosmed gitu loh. Iya sih, gue soalnya mainnya di Bekasi coy. Iya, Tindernya betul. Bekasi kan juga suburban jatuhnya, ya nggak sih? Suburban, iya. Ya Oke deh, itu intermezzo aja. Tapi tadi nyambung kan sama omongan kita di hari ini, karena iya. Namgung Min ternyata setelah lo Kaget. ketemu, wow, ternyata dia adalah gitu kan? Ya, jadi tuh dia adalah salah satu pemain di We Got Married bareng sama penyanyi trot Hong Jin Young. Kayak wah, gue baru tahu banget gitu, kayak sama Hong Jin Young kayak random banget ya penyanyi trot, tapi kayaknya nggak random sih ya. Mungkin karena emang pada saat itu di sana mereka populer kali ya, pada momen itu kali dia lagi populer-populernya. Karena setahu gue sih Namgung Min ini cukup veteran lah, aktor drama Korea dan film yang emang sudah punya banyak banget list judul film yang dia mainin gitu, dan cukup populer gitu. Jadi ketika dia mungkin kayak kayaknya waktunya promo TV nih gitu. Apa ini yang lagi rame di TV? WGM seru nih gitu kali ya. Ya gue juga baca komennya, itu salah satu couple, katanya sih lebih couple mature di antara couple-couple yang lainnya, lebih dewasa gitu. Itu Karena kan yang lo cari kan? Karena anjir, karena juga pasangannya sama Hong Jin Young mungkin juga apa, gue nggak tahu sih ya karakteristik Hong Jin Young gimana, tapi gue kebayang sih kayaknya agak-agak sedikit lebih dewasa kontennya dibandingkan kalau misalnya We Got Married Choi Sung Jae atau mungkin siapa lagi ya, Teminaen ya, Kuntoria. Tapi kan nggak semua orang tahu We Got Married. Ron, itu kan acara tahun 2008 mulainya, terakhir 2017. Jadi tuh nggak semua orang, kayaknya menurut gue, apalagi generasi fans barunya K-pop tuh kayaknya nggak tahu We Got Married sih. Boleh lo jelasin dulu nggak? Tapi kayak kalau pendengar Korea tahu semua. Gue yang ngejelasin nih gue. Iya, kan gue nggak tahu. Nggak, gue mengalihkan aja sih biar gue diem. Jadi kalau gue lihat sih, We Got Married ini sebenarnya salah satu variety show Korea Selatan yang terinspirasi dari acara-acara TV Amerika kayak The Bachelor gitu-gitu. Yang emang konsepnya emang dating kan, tapi di sini nggak dating. Kalau di We Got Married sesuai judulnya mereka nikah gitu. Jadi kalau dulu tuh gue suka banget nontonin. Sebenarnya gue kalau dibilang ngikutin atau enggak, gue nggak ngikutin. Yang kayak Kuntoria, terus Yongso gitu tuh gue nggak ngikutin. Tapi gue pernah nonton ngikutin season yang internasional. Jadi We Got Married ini selain dibuat di Korea, dia kan ada adaptasi internasional juga nih. Bukan adaptasi sih, lebih ke kayak ngegabungin seleb Korea sama seleb
Asia yang lain. Kayak waktu itu Ki Shiny bareng sama Arisa Yagi kalau nggak salah namanya dari Jepang. Terus si Hichul sama Pufko dari Taiwan gitu. Nah gue tuh nonton yang bagian itu. Dan menurut gue itu cukup appealing buat gue dibandingkan dengan konten yang versi aslinya gitu. Jadi kurang lebih konsep We Got Married ini sebenarnya dua selebriti dinikahin terus dibuat tinggal bareng seolah-olah dia suami istri. Simpelnya gitu kali ya. Main ini ya. Kayaknya kalau dulu tuh populer banget. Maksudnya kesini tuh gue nggak tahu sih, pokoknya awal-awal gue suka K-pop pas 2009-an itu populer banget, kayak pasti sering muncul kan, kayak couple-couple Kuntoria, Yonghwa Sohyun tuh pasti sering muncul. Terutama kan? Kuntoria sih rame banget. Iya. Selain Running Man itu kayak paling banyak subnya itu We Got Married. Kayak terus kalau zaman dulu kan itu kayak Taemin Naeun. Mungkin kalau yang dulu kayak Jung Yonghwa Sohyun, ini kita ngomongin yang idol ya, ada Lee Kang Sora, terus mungkin kalau yang baru ini yang populer tuh ini nggak sih, si Sung Jae-joy, iya. Terus Eric sama Solar, iya. Siapa lagi ya? Kalau Kwang Hee sama Sunwa, ini ya Han Sunwa-nya Secret itu yang lama ya. Joko nama Gain itu kan kayak gue sih nggak ngikutin ya, sama sekali nggak ada yang gue tonton, paling cuman mungkin tahu gifnya doang. Iya. Gue kayak salah satu tontonan yang menghibur sih, kayak ngelihat idol gimana sih seandainya idol lo itu married atau enggak, itu kayak gambaran idol lo pacaran, walaupun memang sebenarnya itu kalau dibilang scripted sih mungkin juga enggak ya, pasti ada apa tuh istilahnya kalau lo acting apa sih, improvisasi pasti dari idolnya kan, lebih daripada dibilang scripted. Kalau scripted kan lo dialognya mungkin per dialognya diatur banget, tapi lebih ke plan kali ya, sangat di well plan. Kayak apalagi kan mereka di situ variety show-nya sambil diliatin ada kamera di mana-mana, pasti memang lebih menjaga juga ya nggak sih, nggak sembarangan juga cara pacarannya. Iya betul. Kalau gue sih ngelihatnya kayak memang sebenarnya kalau menurut gue acara TV Korea itu semuanya tuh pasti diatur. Maksudnya apa yang kayak misalkan siapa yang harus pergi ke siapa yang akan deket sama siapa, itu kan sebenarnya diatur. Kayak misalkan Running Man deh. Apa yang lo tonton itu kan sebenarnya hasil editing kan, dan editing itu kan pasti butuh script gitu, dan semuanya pasti under script dari si PD-nya. Kenapa juga acara ini punya PD? Karena memang butuh orang yang untuk ngedirect dari script yang udah ada gitu kan. Jadi kalau misalkan dibilang acara ini scripted, iya emang ini scripted, tapi lebih ke kayak garis besarnya gue pengen episode ini kalian episode misalkan pre-wedding gitu. Oke, episode pre-wedding, tapi apa yang terjadi dalam episode pre-wedding itu kan sebenarnya tergantung situasinya aja kan. Kayak idolnya juga yang bereaksi terhadap apa yang terjadi di saat itu. Jadi ya benar kata lo tadi, kayak nggak semuanya harus diatur dialognya, tapi situasinya aja yang diatur. Cuman idolnya improvisasi terhadap bukan idolnya sih, pemeran si WGM-nya berimprovisasi sama situasi yang dikasih sama si PD gitu sih, kalau kurang lebih kalau menurut gue. Iya, maksudnya setelah idol dari ikut WGM kan kadang-kadang ada orang yang beranggapan kalau mereka itu pacaran beneran, tapi kalau menurut gue itu part of acting aja sih, karena juga variety show, varietas hiburan kan, acara varietas gitu. Ini cuman kayak romance tapi versi variety show aja. Jadi nggak bisa fans itu, kadang-kadang kan emang ada yang di bash. Mungkin kalau fans generasi sekarang akan nge-bash couple-nya karena ngapain sih mereka dipacar-pacarin. Tapi kalau dulu mungkin lebih ke shippingnya agak lebih dipacar-pacarin beneran, kayak Kuntoria gitu kan populer banget ya, sampai ternyata Nikonnya pacaran sama Tiffany kok gitu. Tapi kayak terus Victoria sama Changmin kok waktu itu. Iya, Victoria sama Changmin sendok gitu. Foto sendok, iya itu paling aneh sih. Kayak itu kan balik lagi kalau semua itu cuman drama kan, tanda kutip drama gitu. Ada yang untuk sebagai semata-mata hiburan. Kalau ada yang mau nge-shipping lebih lanjut ya boleh berlanjut ke fanfic atau gimana, terserah. Tapi bukan berarti mereka itu aktor atau idol yang bermain We Got Married kita nggak bisa
memaksakan kalau mereka tuh harus couple beneran gitu. Jadi kalau seandainya mereka punya pacar di luar dari WGM mah ya harusnya wajar gak sih? Ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya itu pernah ada kejadian si siapa lagi WGM-an sama siapa, terus tiba-tiba muncul nih kabar dia lagi pacaran sama idol lain. Kalau nggak salah waktu itu si Hong Jong Hyun deh, waktu dia lagi sama Yura Girls Day. Jadi pas lagi WGM-an. Hong Jong Hyun aktor, Hong Jong Hyun tuh aktor. Blue. Oh ya. Bukan Jong Hyun CN Blue dong, itu Kim, itu Kim kalau nggak salah, bukan Hong. Aktor yang tampangnya kayak vampir. Gue googling ya. Yaudah lanjut Ron. Jadi si Hong Jong Hyun ini pernah sama Yura Girls Day kan. Jadi pas era-era itu emang banyak banget tuh ininya, banyak banget. Tahu nih gue tahu. Apa namanya? Banyak banget gonjang-ganjingnya gitu. Terus tiba-tiba muncullah kabar si Hong Jong Hyunnya sama Nana After School gitu. Terus kayak mereka berusaha untuk bikin itu sebagai jokes di episode acaranya sih, tapi ternyata efek dari pemberitaan Hong Jong Hyun sama Nana itu bikin publik merasa bahwa wah ternyata gue udah nggak bisa lagi menikmati WGM, ternyata mereka emang cuma acting gitu kalau menurut sebagian orang. Sementara kayak gue mikir ya kan emang bohong gitu kan, kalau misalkan orang yang emang udah tahu gitu, maksudnya udah nggak terlalu baper kali ya. Cuman kan mungkin penonton ada yang emang pengen tetap living inside their bubble aja gitu. Kalau gue nonton WGM ya udah gue ngira si orang dua ini tuh beneran pacaran. Sama kayak misalkan gue nonton YouTube Indonesia nih, lu pasti ngelihat Lesti sama Rizky Bilar mulu kan, kayaknya yang dibahas kayaknya nih orang di mana-mana muncul terus nggak sih gitu kan, sampai lu pasti mikir kayaknya mereka beneran deh pacaran gitu. Walaupun misalkan nanti mereka emang beneran pacaran ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya berarti kan emang kebutuhannya emang buat konten dan no hard feeling guys gitu. Nah mungkin ada orang-orang yang merasa itu dibawa ke hati gitu ya, ternyata mereka bohong, akhirnya kepercayaan itu berkurang lah dari si WGM ini gitu. Gue nggak bisa memastikan sih kenapa pada akhirnya MBC memutuskan untuk nyetop acaranya, apakah karena emang kepercayaan dari publik udah nggak ada, atau publik udah merasa udah nggak punya image bagus gitu, fake couple-nya fake gitu, akhirnya mereka berhenti buat nayangin. Karena waktu WGM di stop pun juga kan MBC-nya ngasih alasannya kan juga agak-agak abu-abu ya, yang kayak ya this is not the end, this is like our new beginning, atau ini kan acaranya udah lama nih jadi kita butuh break untuk nyari program baru yang kayak gitu-gitu kan. Ya biasalah kalau alasan-alasan PR gitu yang buat ngejawabnya. Cuman terlepas daripada itu, gue tuh termasuk yang nikmatin karena sekarang jarang banget kan ada konten-konten variety show yang masang-masangin yang dating, yang konsepnya married gitu kan. Kayaknya ada gak sih sekarang? Kayaknya udah jarang ya. Gak ada cuy. Iya kan. Kalaupun maksud gue seandainya ada, mereka main satu variety show aja diserang kan. Iya fansnya. Makanya itu makanya tadi kenapa akhirnya gue kepikiran untuk ngebahas ini dan ngelempar ke pendengar kekoreaan ya, buat itu sebenarnya apakah semua orang tuh emang setidak suka itu ya sama acara-acara berkonsep seperti pacaran ini. Pacaran atau ya? Mungkin. Tapi maksud gue gini, kalau pendengar kekoreaan mungkin udah lebih sefrekuensi lah ya sama kita ya, kayak lebih wise lah ya gitu ya. Cuman gue kayak pengen denger aja gitu, kayak sebenarnya apakah We Got Married ini konsepnya memang sudah kuno yang pada akhirnya nggak bisa relevan lagi dengan idol-idol zaman sekarang, atau gimana gitu. Karena kalau gue lihat kan sekarang kita juga pernah bahas di episode kekoreaan sebelumnya. Gila. Keluar lo juga dari sini, keluar dari ruangan studio, pergi lo. Di episode kekoreaan sebelumnya, kalau sekarang itu grup idol K-pop debut tuh nggak bisa membernya kayak cuma 5 gitu. Ada yang bisa 12 lah, 9 kan, banyak banget. Dan sebenarnya berapa tuh? NCT 23 lagi kan. Tuh, nah 23 lah. Kebayang gak sih lo NCT 23, tapi 23-23-nya itu gak ada yang bisa dimanfaatkan nih buat dibikinin konten kayak We Got Married gitu. Padahal sementara We Got Married itu segede itu exposure dan impactnya di secara nasional gitu. Maksud gue kayak gak bisa bohong juga kalau Naan sama Taemin
kegenjot tuh Aping tuh gara-gara Naan main di We Got Married juga salah satunya. Memang di saat yang sama pada saat itu Aping lagi booming banget gak sama No 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 sih comeback itu. Cuman kayak promo itu kan comeback itu kan selalu disupport sama kegiatan-kegiatan member-member lain juga kan. Dan salah satunya ketika Naan sama Taemin itu yang ngegenjot ya We Got Married salah satunya gitu. Bukan gue bilang 100% Aping terkenal gara-gara Naan di We Got Married, enggak, tapi itu memang part of the promo gitu. Tapi memang WGM salah satu populer juga karena Henry X Super Junior X ya. Dia kayaknya jadi terkenal di Korea gara-gara aktif di promo di variety show, salah satunya We Got Married kan. Dia sama Kang Yewon-nya, Real Man kalau nggak salah waktu itu. Real Man juga, terus dia WGM juga sama namanya Kim Yewon, gue lupa pokoknya namanya Yewon lah. Dia tuh anggota kayak idol juga deh dia, gue lupa. Jewelry atau apa Jewelry gitu. Kalau nggak salah ya. Ya Jewelry, tapi sampai nah dia tuh juga mulai terkenal itu si Kim Yewon ya. Jewelry-nya, lagunya gue inget banget dia tuh lagunya masuk nominasi juara satunya Music Bank. Kayak ya itu narik exposure banget sampai akhirnya si Yewon itu ada skandal lain sih itu di luar dari WGM. Terus sampai nggak kedengeran sekarang. Itu bener sih, kenapa ya udah nggak relevan lagi kalau menurut gue. Mungkin karena terakhir tuh couple-nya siapa ya, Sung Jae Joy nggak? Kalau yang idol gue sih yang paling nempel di gue yang idol tuh Sung Jae Joy sih 2016an gitu. Itu juga transisi dari fans ngerti gak sih 2016 tuh pas banget transisi yang fans baru yang militannya tuh baru mulai tumbuh gitu. Karena kalau Sung Jae kan B2B dari angkatan 2012 kan. Kalau menurut gue fansnya lebih wise. Itu Red Velvet kayak Red Velvet pertengahan di angkatan lama, tapi fansnya juga ada beberapa angkatan baru gitu. Jadi kayak masih oke lah diterimanya. Tapi kalau menurut gue untuk sekarang kayaknya udah gak bisa sih coy. Kenapa ya? Maksudnya kayak lo kangen gak sih sama konten-konten yang kayak gitu, yang kayak konten-konten halu gitu? Tapi kan selain yang apa tuh We Got Married juga ada masalah kan yang Lee Jun. Yang Lee Jun, yang Lee Jun. Ya, Lee Jun tuh hampir sama kasusnya kayak yang tadi si Yura sama Hong Jong Yoon. Jadi tapi kalau Lee Jun itu ceweknya namanya Oh Yoon Soo yang ada isu ketahuan pacaran deh. Yeah. Akhirnya di base kan kayak kok mengkhianati Lee Jun lo gitu. Malah Lee Jun tuh padahal Lee Jun tuh kayak apa ya, malah kasihan dia sama kritikan yang diterima Oh Yoon Soo gitu. Itu bukan salahnya dia. Maksudnya betul. Ya kan gue ya balik lagi kan ini namanya juga tanda kutip scripted. Jadi lo nggak bisa memaksakan kan. Terus gara-gara itu juga episodenya juga diturunin. Nggak diturunin, kayak berhenti di tengah karena nerima banyak hujatan. Sedih banget gak sih? Mungkin karena udah 2 kali kayak gitu ya. Jadi kayak yaudahlah kita hiatus dulu. Maksudnya kita berhentiin aja dulu lah konten-konten kayak gini. Apalagi sekarang grup yang sekarang ini bener sih menurut gue fansnya kayak udah berubah tipe konten yang disukainya gitu. Karena We Got Married kan eksis sebelum ada V-Live, sebelum semua grup punya channel YouTube, sebelum semua grup punya produksi konten sendiri di masing-masing channel. Makanya mereka mainnya di We Got Married, terus ada Star King, terus ada apa gitu. Yang dulu-dulu tuh yang mereka pokoknya Star King itu satu lagi yang suka unjuk bakat gitu yang ditontonin. Gue lupa lagi. Star apa deh? Lu tau gak sih Ron? Lee Seung Gi juga. Kang Hodong juga yang ini judulnya ini A Strong Heart. Strong Heart ya kan, maksudnya semua idol di situ kan karena mereka belum punya channel platformnya. Sekarang punya platform masing-masing, di Weverse lah bikin konten sendiri, Universe lah bikin konten sendiri, dan apalagi sekarang bikin kontennya based on fandom, kesukaan fandom gitu. Iya. Bukan lagi yang kesukaan publik. Udah sekarang kayak udah bergeser cara konten. Dan menurut gue nggak tahu sih apakah ini kayak fashion aja yang sifatnya akan sementara gitu ya. Sementara balik-balik tergantung selera lah, atau mungkin namanya juga tren kayak 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Gue belum bisa menebak sih. Maksudnya ini kan transisi dari orang-orang suka konten yang pacar-pacaran ke We Got Married sampai ke konten sendiri-sendiri yang diproduksi sama agensinya kan. Kayak tapi kalau menurut gue itu masih kayaknya
nggak akan populer juga sih ya, apalagi idol-idol yang debut pun juga umurnya sekarang muda-muda banget kan. Kalau ikutan We Got Married mah belum, menurut gue belum wise juga secara umur gitu loh kayak. Jadi kayak menurut gue sebenarnya kalau dibilang nggak relevan mungkin iya, tapi gue pengen banget sih untuk mungkin idol-idol yang lebih senior kali ya, yang memang udah berumur, memang udah saatnya untuk menikah atau gimana, memang cocok secara umur gitu. Jadi konsepnya bukan lagi yang kayak We Got Married dengan wajah-wajah idol fresh, tapi mungkin yang udah idol veteran gitu ya. Iya, mungkin biar itu bisa lebih diterima sih. Biar, kayak Siwon gitu, Donghae gitu. Siwon kan udah ya gitu. Itu sih gue nangkapnya kayak ya gue juga pengen lah lihat Monster X siapa kayak sama cewek lah, siapa aja gue juga jadi sih, walaupun gue dalam hati yang paling dalam nih Ron, gue udah tulis di skrip gue pengen lihat siapa Ron di We Got Married Ron. Sonu. Kalau kayak nggak mau jawab gitu sih, gue pengen lihat siapa Ron. Kan terpaksa nih gue, aduh Sonu sama Sunmi. Gue nulis fontnya gede banget lagi. Iya sih, gue nangkep sih maksud lo. Iya, gue pengen banget lihat Sonu Sunmi, kayak ya ampun, gue ngebayangin aja tuh gue udah mesem-mesem sendiri anjir. Iya, kalau gue tuh lebih ngerasa kayak gimana ya, kurangnya interaksi antara idol yang, maksudnya kayak yang model variety show kayak We Got Married ini bikin jadi kayak orang-orang tuh kalau ngefans maunya bahagia sendiri aja gitu. Kayak misalnya gini, kayak tadi kan lu bilang kalau kayak konten yang dikasih adalah konten yang dibikin sama manajemen, which is yang emang fandom oriented kan. Fandom oriented pasti nggak pengen konten itu tuh istilahnya kayak out of context gitu. Pasti kayak bercandaannya jadi bercandaan internal gitu kan. Terus juga jokes-jokesnya juga jadinya insider jokes aja gitu. Terus isinya juga ya udah yang diterima sama fandom aja. Sementara kan kalau konten-konten kayak We Got Married ini lebih interaksi antara dua manusia, itu tuh jadi manis gitu loh. Dan itu jadi sebuah tontonan yang menurut gue gitu, kayak gemes aja ngelihatnya. Karena sekarang kayak acara TV kayak misalnya MBC gitu, dia punya acara I Live Alone misalnya. Itu juga kan isinya kayak gue hidup sendiri di kamar, direkam sama kamera, bangun tidur sampai tidur lagi gitu, terus orang nontonin gue kayak gitu doang gitu. Kalau dulu kan We Got Married yang ditontonin ada dua orang yang berinteraksi, jadi jelas gitu ya kegemesan orang yang nonton itu jelas gitu. Kalau sekarang kayak I Live Alone itu kan kayak lo sama misalnya sama Agus gitu nontonin gue 24 jam di kamar gitu, terus lo komentarin aja gue kayak masak telur ceplok, bikin mie goreng gitu, kayak gimana gitu kan nggak kayak aneh sih, lebih ke kayak nggak ada sparksnya gitu. Kalau menurut gue ini pribadi ya, pendapat pribadi, karena ya udah gitu kayak ngeliatin orang. Oke, kayak mungkin gue bisa bilang itu juga salah satu bentuk konten yang fandom oriented, karena kayak misalkan gue nonton I Live Alone episodenya Changmin Dongbang Shinki gitu, ya tuh Changmin bangun pagi brewokan tapi nggak pakai baju gitu kan, itu kan konten yang akan lo nikmati sendiri, spacing sendiri kan, kayak opa ganteng banget gitu, kayak gitu. Sementara kalau yang ada interaksi antara dua orang as a couple, gemesnya tuh beda, ngerti gak sih, kayak nangkep gak sih maksud gue, kayak ya kegemesannya itu jadi beda gitu. Dan itu yang sebenarnya kayak gue kurang gitu, karena jujur gue pengen banget ngelihat anak-anak NCT itu juga kayak dikapelin, di ship sama siapa kayak gitu. Orang kemarin yang Sejong sama Sehun di Busted aja kan, lo ngikutin nggak yang Sejong yang di bash sama fans Sehun kan parah banget, padahal kayak cuman ya udah gitu aja. Maksud gue mereka terlibat dalam satu produksi, kalau mereka punya nomornya beneran pun emang kenapa sih, ya gak sih? Ya betul. Itu katanya salah satunya tuh couple yang di WGM, Solar sama Eric Nam. Itu katanya mereka justru setelah dari itu malah lost kontak gitu sih. Gue nggak tahu nih, gue baca di komen ya. Jadi karena gue nggak tahu, katanya Solar setelah itu langsung hapus nomornya Eric, dan kayaknya masih suka ada yang nggak suka juga sih sebenarnya di couple-couple mereka gitu. Kayak gue sempat baca si Eric Namnya atau siapa ya, kayak lu pernah cerita deh di podcast Eric Namnya, katanya dia sama Solar nggak enak sama si Eric Namnya akhirnya. Oh iya kayaknya gue pernah nonton salah satu podcastnya Eric, terus cerita gue dengar cerita dari lu iya. Di luar podcast ya, pokoknya lu bilang di situ. Jadi gue nggak tahu renggang, nggak tahu, tapi kayaknya ada timbul perasaan awkward gitu si
Eric Namnya, mungkin karena fans. Ya itu gue bilang yang dari Mamamoo Red Velvet kan transisi lah, fans lama ke fans barunya gitu. Jadi mungkin ada yang posesif banget. Itu yang gue tangkap. Jadi kayaknya masih akan jauh untuk Masih akan kita jauh akan ya. menerima konten-konten seperti itu. Tunggu, maksudnya konten sekarang tuh lebih ya orang main di platformnya masing-masing gitu. Jadi bahkan interaksi sesama grup aja tuh sedikit banget. Jangankan grup antar lawan jenis ya, maksudnya interaksi dengan sesama grup pun tuh juga sedikit sih. Kayak jarang gak sih ngumpul-ngumpul gitu. Kayak ya mungkin sesekali adalah kayak ini gue contohnya Monsta X sama B2B ya, ada gitu gabung di variety show bareng gitu. Itu memang seru sih, tapi kayak itu menurut gue jarang. Dan apalagi kalau interaksinya girl group sama boy group, udahlah hancur ya dunia persilatan. Kayak tiap hari bersih-bersih ya di Twitter. clear search kata Doyong sama Sejong. Iya sih, gue lupa deh. Gue lupa. Salah satu clear search itu kayaknya ada yang Doyong juga deh. Karena kalau tiba-tiba ngetik Doyong, ada Sejongnya ikut. Karena kayak waktu itu habis rilis promo. Mereka pernah duet rilis single. Iya. Tapi ada beberapa fans yang gak suka lu nge-search Doyong, kenapa ada suggest Sejong, padahal kan memang lagi ada collab aja. Emang kenapa ya? Gue inget banget ada yang aneh lagi gitu. Maksud gue kayak kalau misalkan kalau misalkan nge-search Sehun terus muncul Sejong, ya juga karena emang mereka terlibat dalam produksi yang sama. Wajar gak sih? Takut amat ya. Ya lo clear search doang bener dah, kagak dibawa mati ke akhirat sih. Beneran deh. Clear search Twitter itu aduh gini ya. Lu sekarang kalau nge-search Sonu bakal muncul Sunmi enggak? Gue search. Ya enggak lah coy. Coba mungkin kalau yang pas Knowing Brothers mungkin iya kali. Pas kalau yang gue kalau Brothers. nge-search Sonu yang muncul Sonu Apps, Sonu Height, Sonu Albider, Sonu Instagram sama Sonu Soyu, bukan Sonu Sunmi. Oh iya, karena Sonu Soyu itu terakhir mereka jadi juri survival show-nya Mnet. Nggak bisa, ini harus di-clean dit. Nggak boleh Sonu ada sama Soyu di setelahnya, harus Sonu Monsta X. Sonu tuh sama Soyu juga lumayan cocok, tapi karena gue lebih ngefans Sunmi, gue pengennya tuh sama Sunmi. Tau nggak? Ya ampun, kayak kapan ya mereka nggak nyambung ya. Itu kayak ya ampun, tapi kayaknya yang Doyong berhasil deh. Soalnya kalau nge-search Doyong yang muncul nggak ada Sejong. Sekarang Doyong ya, Birthday, Doyong Height, Doyong Brother, Doyong Age. Keren. Berarti N-Citizen berhasil bersih-bersihnya. Enggak, tapi kalau menurut gue kadang-kadang tuh orang punya metode sosial media yang sebenarnya faktanya lu juga belum tahu mereka bekerjanya seperti apa. Kayak kemarin kayak misalnya nih lo nge-streaming YouTube, harus pakai account gini, jangan di replay, harus clear cache lah, harus pakai incognito lah, gini lah pakai. Ada tutorialnya nih. Tapi sama Eno Bening yang benar-benar kayak orang YouTube-nya, maksudnya Eno Bening kan YouTuber gede kan di Indo, dan dia yang lebih tahu lah gimana sih algoritma YouTube gimana. Dia bilang nggak perlu kayak gitu-gitu, yang penting lo share aja, tonton aja biasa, nggak tetap dihitung kok. Jadi itu selama ini ketentuan tutorial dari YouTube, dari streaming yang selama ini beredar tuh memang nggak bener juga itu dari mana, ngerti nggak sih Ron? Dan ini juga kalau menurut gue juga di clear search ini kayak orang-orang clear search lah, ada yang copas ini keyword ini copas nih. Padahal belum tentu juga kayak gitu caranya, kan lo nggak tahu. Padahal kan ya Google kan? Kalau apapun konten yang kopas mereka nggak akan masukin kan? Gue nggak tahu ini Twitter, mungkin kalau Google kayak gitu. Enggak, kalau Twitter kan orang copas ke sini, reply misalnya lagi ada berita reply-nya copasan itu biar search-nya tuh bersih kayak. Padahal ya itu kayak mungkin mereka aja bisa jadi salah seperti yang selama ini yang mereka kira dari streaming tuh mesti bikin akun 10 lah, terus clear cache lah, harus new tab lah, apalah. Kalau gue tonton mah tinggal nge-reply aja, gue masih sesimpel itu. Tapi kalau kata Eno Bening, tonton, share, lu nonton ulang kali pun itu tetap dihitung, katanya seperti itu. Iya. Kayak, untungnya pas zaman Kuntoria tuh nggak ada ya adegan clear search ya. Yang di clear search-nya itu justru Nikun Tiffany-nya. Oh, jadi kalau kan Nikun diikutin Tiffany, clear search-nya Nikun Victoria. Ya ampun. Padahal mungkin sebenarnya Nikun Tiffany udah kenal lebih lama ya dibandingkan sama Victoria. Mungkin karena Victoria pada saat itu FX baru-baru muncul, kayak pengen naikin FX dan 2PM juga lagi hot-hotnya. Jadi oke lah gitu. Sementara kalau Soshi kan udah lebih settled mungkin ya. Jadinya nggak dipasangin sama Soshi gitu kali.
Lagian semua couple yang di We Got Married nggak ada yang pacaran beneran kan? Nggak ada yang Nggak ada pacaran satupun. beneran. Iya, jadi menurut bener. gue kalaupun ada ya nggak apa-apa. Makanya mungkin kayak Sean Sunmi nggak usah kali ya, nanti nggak bisa pacaran beneran. Iya. Ya udah deh nggak usah deh. Betul. Iya, jadi apa yang dikhawatirkan gitu kalau dari konten-konten seperti We Got Married ini. Terus tapi kalau di antara semua list couple WGM lu paling suka siapa? Kalau yang di antara list couple WGM mungkin tadi gue nggak tulis di sini ya, tapi gue suka banget sama Ki Shiny sama si Arisa. Cuman si Arisa kan bukan artis Korea ya. Jadi kalau yang Korea mungkin gue lebih suka yang Sung Jae sama Joy. Kayak memang sih gue nggak nonton full episode, tapi gue suka lihat cut-cutannya di masa-masa awal gue dulu liputan. Terus kayak lucu aja gitu karena masing-masing nggak jaim gitu loh. Joy kan juga anaknya lebih ke kayak petatang petenteng gemes gitu kan, yang udah bahagia aja, happy go lucky gitu. Dan Sung Jae juga agak-agak sesekali kayak kelihatan pemalu, tapi sekali juga jahil gitu. Kayak gue suka sih sama ini mereka, sama dinamika mereka di acara itu. Dan yang bikin gue suka lagi sama Sung Jae sama Joy karena kan dulu gue pernah wawancara B2B. Jadi pernah wawancara B2B dan gue colongan tuh nanya soal Joy gitu. Colongan nanya soal Joy ke Sung Jae gitu. Terus boleh. Kenapa? Boleh saat itu kan biasanya suka tolong jangan tanya ini ya. Iya, makanya kan gue bilang colongan. Oh ya. Iya kan, gue diusir loh. Gue colongan. Gue colongan nanya soal Joy di wawancara itu gitu. Padahal manajer B2B itu sebelah gue, jadi translator di sebelah gue. Tapi gue nanya soal Joy, terus si Sung Jae kayak nggak apa-apa. Gue mau nanya soal, gue bilang gue mau nanya soal Joy. Oh oke, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus dia jawab pertanyaan gue itu, dan menurut gue kayak oke, kita tahu mereka sedang terlibat dalam sebuah variety show yang scripted, tapi usaha Sung Jae untuk mempertahankan authenticity of the relationship itu loh, gue tuh kayak ngerasa profesional banget gitu dia gitu. Jadi ketika gue nonton setelah wawancara itu, gue nonton dia lagi, gue tidak merasa kalau dia ini fake gitu loh. Dia ngerti nggak maksud gue? Kayak dia berusaha untuk mempertahankan image bahwa oke, gue sama Joy ini tuh beneran real. Maksudnya real ya real dalam WGM ini, dan dia mempertahankan itu gitu. Jadi gue respect sih sama Sung Jae pada saat itu. Sayangnya nggak pernah ketemu Joy dan nanya soal Sung Jae ya. Jadi nggak bisa nanya dua sudut pandang gitu. Cuman gue favoritnya itu. Sekarang tuh trennya variety show itu ya bermain di jenisnya aja. Kayak misalnya dulu tuh sempat ada tuh si Jackson sama Juhon tuh. Pokoknya ini tuh tapi cowok sama cowok, maksudnya temenan gitu loh. Jackson sama Juhon nih pokoknya bromanship apa gitu deh. Ada di YouTube, ada Rywook waktu itu yang pernah ikutan Rywook Super Junior sama Park Hyung Sik, Celeb Bros. Jadi tuh ini yang idol-idol yang saling sohipan gitu, terus dibikin variety show bareng. Sekarang tuh mainnya di situ-situ aja. Yang main aman lah di ya ranah gitu aman, ya. di ranah aman. Terus atau enggak yang populer tuh kemarin siapa ya? Yang satu rumah yang cewek-cewek semua tuh, yang ada Hani, ada Chu, ada Chungha, ada Sunmi juga. Ada, gue nggak inget sih nama variety show. Maksudnya itu kumpul cewek-cewek lah gitu, ngumpul di situ. Jadi ya sekarang pada main aman aja sih. Iya, waktu itu juga sempat ada kan yang variety show yang namanya Roommate juga, inget gak lo? Ya, Roommate iya itu kan kayak semua generasi ikut di situ loh. Dari yang siapa tuh yang GOD tuh. Dari yang siapa sih GOD? John Park ya? Jun apa John? Jun kok John mah beda lagi. Iya. Jun, terus Pak Seho. Seho Pokoknya Seho yang komedian. Terus Chanyeol juga pernah di situ, Pak Bom. Itu kan ngumpul bareng-bareng yang lebih aman lah as a family feels-nya. Tapi untuk yang benar-benar rasanya pacaran, menikah gitu tuh udah tidak ada. Iya. Cuman ya itu sih funnya itu menurut gue kalau Roommate itu bener-bener PR di masalah editing sih. Karena kalau lo nonton Roommate tuh lo pasti ngelihat kayak situasinya itu kan unexpected ya. Kayak tadi kita ngomongin soal scripted dan segala macam. Kalau di Roommate itu bener-bener dipaksain untuk tidak scripted, tapi jadinya ya udah seraw itu, dan kadang-kadang tidak menarik gitu loh. Kayak misalkan ada satu adegan mereka lagi keluar rumah mau belanja gitu, terus tiba-tiba mereka nyetir, terus kayak
kok mobilnya agak aneh ya gitu, kok mobilnya nggak apa namanya gerakannya agak aneh, ternyata ada, terus bunyi terus, alarmnya bunyi terus, ternyata dia ada yang lupa diangkat side brake-nya kayak gitu-gitu, terus kayak pergi ke bengkel gitu tuh. Dan menurut gue bukan sesuatu yang lo akan ketawa nontonnya atau gemes atau gimana gitu. Jadi PR-nya roommate menurut gue itu sih. Dan pada saat itu kayak tadi lo bilang juga, era-era roommate itu era-era transisi kan, dimana kayak interaksi antara antara idol dan idol itu masih abu-abu gitu. Ada fans yang emang suka-suka banget, ada yang nggak suka banget gitu. Dan akhirnya ya roommate jadinya nggak lanjut juga sih anyway. Cuman gue cukup bisa menikmati karena ternyata tahu kalau dulu anak-anak surprise, boyband surprise itu sedalam tanda kutip nggak pernah itu punya kasur gitu. Jadi pas mereka nemu bunk bed kayak seneng banget gitu loh. Nah, itu yang seru dari nonton variety show yang semacam itu. Sebenarnya kan interaksi kan jadinya antara satu sama yang lain gitu sih. Gimana Ron kalau kita bikin WGM versi B dan B, BXB dan GXG? Kalau kita bikin WGM versi BXB nggak boleh? Yes, canbek lah. Kan kalau BXB kan love is love, kan semua orang pasti berhak mencintai siapa saja. Iya, ya bikin WGM BXB aja. Ya udah BXB. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Kalau BXB lu siapa yang mau di WGM-in? Aduh, siapa ya? Canbek lah. Kayak kenal aja sama Canbek. Siapa ya dulu? Yunje. Aduh, Yunje dong. Yunje lagi. Yunje lagi. Gak ada coy. Sonuwono gue udah enggak, sumpah. Gue udah udah move on dari Sonuwono. Udah, iya. Udah gak inget gue kayak. Enggak, mas gue dalam gak inget kayak ya gue udah gak baca fanfic, kayak udah gak ada interaksinya juga. Jadi kayak gue udah lupa sendiri. Oke, dulu kan masih ada konten mukbang kan. Sesi ini oh iya, konten mukbang itu lucu. Yang gue share ke lo, itu kan lucu banget itu lucu banget. Ingat guys ya, dulu Dita ada satu sore nonton mukbang Sonu terus kerjaannya. Mukbang Wono terus kerjaannya. Masa indah itu. Ya ampun, sekarang udah kayak gue siapa ya seandainya nih WGM versi cowok. Tapi aduh, gue gak mau meromantisasikan mereka juga. Mungkin kayak ini kali ya, kayak yang selebros aja kali ya. Tapi agak sedikit intimate dikit. Sama aja dong. Nggak, ini sumpah kalau emang ada yang nggak suka konten BXB, ada yang menganggap gue seksualis nih, gue enggak, gue bercandaan doang. Dan siapa ya selain Canbek, Tiku? Bukan mereka bercanda. Ya, tahu bisa hamil loh, gini tahu. Nggak ada sih Ron. Nggak ada ya. Siapa yang gue ship? Yunje, terakhir Yunje sama Shoho, dan gue udah nggak lagi. Coba di-share Kak, gimana caranya untuk bisa keluar dari jeratan halu? Cari hobi baru guys. Gak ada sih. Lo udah gak seandainya lo kita bikin deh. Lo mungkin kalau berandai-andai bikin WGM yang biasa dulu, lo pengennya siapa? Pasti Suho Airin kan? Enggak, kalau BXB gue kenapa pengen Baekhyun Chanyeol, karena gue pengen ngelihat mereka dalam situasi yang nggak pernah mereka alami sebelumnya gitu. Karena gue yakin di kehidupan sehari-hari mereka nggak mungkin menye itu gitu. Mereka pasti akan berjarak. Tapi kalau misalnya kayak di konser kelihatannya kayak wah, kelihatannya husband and wife gitu. Tapi kayaknya di kehidupan sehari-hari mungkin nggak kayak gitu. Nah, kenapa gue pengen Chanyeol Baekhyun buat itu, kayak bener nggak sih? Walaupun kan scripted sih, cuman kayak gue pengen lihat ada lah ya between the lines, lo bisa lihat gitu kayak sikapnya masing-masing kan, lo masih bisa baca dan kemudian lo bisa berspekulasi lebih gitu. Kalau yang Suho Airin jujur udah enggak, karena terus siapa sekarang pengen lihatnya siapa gitu? Kalau yang sekarang gue pengen lihatnya yang halu ya Ayu Dio ya halu sih. Halu itu kan halu banget kan. Nah justru itu gue pengen lihat nggak nyambungnya, tapi gue pengen lihat mereka berinteraksi kayak gimana. Iya sih, biasa kan kalau kayak gitu, kalau di ikut WGM kan suka mereka ada stage bareng gitu di Music biasanya. Wah seru sih kalau Ayu. Terus juga kan kalau misalkan mereka dikonfirm buat ikut WGM kan ada fase-fasenya dulu, ada fase kencan, fase ketemu orang tua, baru dia nanti nikah dan tinggal bareng kan. Jadi kayak
Itu sih gue pengen lihat banget sih, walaupun gue tahu dia nggak akan suka hal-hal menye-menye kayak gitu, tapi justru karena dia nggak suka hal-hal menye, makanya iya, paham, paham. gue pengen dia terjun ke hal menye-menye gitu. Yang di luar dari comfort zone-nya lu pengen lihat Iya, ya. betul. It's gonna be fun, right? Lu kan nanya gue. Kan tadi udah Sunmi. Gue makanya kemarin pas Shonu sama Sunmi bisa datang satu variety show bareng di Knowing Brothers tuh kayak wow, sebelahan aja udah gue wow kayak Ya, aduh. gue ngerti sih perasaan lo, gue ngerti Kayak gue kan perasaan lo. sering liat Sunmi itu kayaknya tinggi banget ya, kan kurus jenjang kakinya. Pas udah di sebelah Shonu jadi kecil banget iya. kayak pas banget buat dipeluk kayak ya Allah pacaran dong. Tapi gue pas ngelihat Sonu sebelahan sama Ten juga, ya Allah Sonu gede banget. Gede banget ya, iya kayak lucu. Salah satunya itu mungkin Juhon Seulgi sih, ini juga shipping halu gue. Soalnya tuh Juhon kan salah satu, Juhon tuh pernah ditanya nih kayak pengen temenan sama siapa sih idol cewek, ada pilihannya grup apa deh, milihnya Red Velvet kan, tapi dia tambahin itu, dia tulis sendiri Seulgi gitu. Maksudnya kan 94 line di Red Velvet kan selain Seulgi ada Wendy kan, tapi dia spesifik pengen Seulgi gitu. Sampai akhirnya omongin lah di depan Seulginya langsung. Terus si Juhonnya malu-malu gitu kayak Seulginya juga seneng ya, mulai sekarang panggil aja gue, kan kita temenan gara-gara sepantaran kan. Ya gitu kayak wah lucu, apalagi sama-sama kalau senyum tuh matanya yang hilang gitu kayak ya Allah lucu deh pacaran. Terus kayak enggak gue pengen deh Juhon sama Seulgi, mana Velvet sama Monsta X kan kesukaan gue kayak. Iya betul. Itu sih mungkin. Tapi kalau di luar dari yang gue bias siapa ya, anjir gue gak kepikiran lagi. Namgung Min, Lisa Jungkook sih, mungkin karena gue pengen tahu fandomnya atau fansnya di luar comfort zone. Iya. Lo pengen perangnya udah nggak perang dunia lagi ya, udah perang galaksi ya. Siapa tahu mereka jadi damai nih, nggak usah ribut-ribut lagi. Kalau memang sekalian aja disatuin kayak Lisa justru Jungkook harapan lo kedamaian galaksi justru ya, bukan perang justru. Oh ya. Cocok tahu umur Lisa berapa? Jungkook kan 97 nih. Lisa 97. Cocok tahu. Iya bisa. Cocok sih, sumpah Lisa Jungkook. Sumpah. Itu sebuah hal yang menarik sih, kan mereka juga jadi brand ambassador Tokopedia nih, ngomong-ngomong bareng ya kan berdua. Udah lah nih, tukeran nomor deh. Wikipedia, Tokopedia bikinlah WGM, We Got Married versi Tokopedia. Wah, itu exposure sosmed langsung naik gaji yang bikin acara pasti gue yakin. Tapi idenya dari kekoreaan ya. Ya terus dan gue nggak tahu ya, Lisa Jungkook tuh orang-orang bikin editingnya tuh bagus banget, sumpah. Ada yang mereka berhasilin kesannya Lisa sama Jungkook tuh di satu video itu momennya kayak pas banget, seakan-akan mereka tuh satu video kayak wah gila tuh jago-jago banget pada ngeditnya. Jadi mungkin salah satu yang gue pengen lihat kayak bisa jadi mereka cocok, klop, bisa jadi mungkin awkward juga ya. Kita kan juga nggak tahu. Tapi justru ke-awkwardan itu nggak sih jadi sebenarnya konten yang bakal bikin gemes kalau di We Got Married, karena kan tadi kayak gue bilang mereka ada momen kayak perkenalannya, momen penjajakannya dulu kan. Justru itu sih menurut gue yang seru sebenarnya untuk dilihat, karena grup A dan grup B jarang berinteraksi, tapi tiba-tiba member grup A dan grup B ini disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan dalam tanda kutip. Itu kan jadi kayak kita baru kenal loh, terus kita disuruh nikah gini, kayak lucu gak sih gitu. Jadinya kayak ta'aruf. Nanti Tokopedia ta'aruf judulnya berarti. Gue pengen nambahin kan, salah satu gue yang baca kan, gue langsung cari tahu kan tentang We Got Married gitu di forum-forum kayak di antara couple itu gue sering banget baca couple siapa Jonghyun lagi, si N Blue Yonghwa sama Sohyunnya SNSD itu salah satu yang orang nggak suka, nggak favorit. Orang nggak suka justru nggak suka karena pas tayang tuh awkward mereka berdua, dalam arti bukan awkward ngegemesin, tapi katanya ada yang Yonghwanya udah antusias tapi Sohyunnya agak dingin gitu. Emang gitu. Iya, makanya gue bilang ada banyak yang kayak nggak merekomendasikan couple itu. Ada yang bilang kayak salah satu couple yang kurang favorit lah. Jadi gue nggak tahu juga sih ya, karena gue nggak nonton. Tapi memang iya Ron, Sohyun. Tapi correct me if I'm wrong, tapi setahu gue Sohyun itu memang orang yang agak susah kalau sama cowok gitu.
Jadi dia dia kayak pinter-pinter gitu gak sih yang dia tuh awkward banget. Bahkan obrolan gue sama temen gue masih soal ini, kayak bahkan Sohyun nyanyi How You Like That apa gitu di Knowing Brothers waktu itu, nyanyi lagu Blackpink aja masih awkward gitu. Apalagi sama cowok ya, sama tampil sendiri aja masih awkward ya. Jadi kayaknya dia juga, gue sering lihat sih cut-cutan di YouTube gitu, kayak si Sohyun itu emang tipenya setiap kali ditanya tipe cowok dia siapa, jawabannya selalu sama. Apa? Yoo Jae-suk. Jae-suk. Jawabannya selalu sama Yoo Jae-suk, sampai anak-anak Soshi sampai kan, hey, yang lain dong jawabannya gitu. Masa itu lagi dia tahun ke tahun gitu. Dia kaku jadi gitu kayaknya ya, emang mungkin, dia sangat awkward banget. Oh ya. Oke, Jaim menarik sih, banget ya Jaim obrolan ini. sih. Kalau menurut gue sih Sohyun jaim sih. Tapi kalau yang jaim tapi pengen gue lihat di WGM sih kayaknya Kun sih. Gue pengen banget lihat Kun. Sama siapa? Nah kalau ceweknya nggak tahu ya. Tapi memang gitu sih, banyak juga kayak kita bacain aja kali ya di sosmed. Boleh. Kayak siapa dulu ya? Gue dulu kali ya. Boleh lah. Semangat nih. Dari Twitter. Jadi tuh kita buka ke Korean Fest. Kita nanya di Twitter @kekorean_twt dan @kekorean_ig. Menurut kalian kenapa sih acara kayak WGM udah gak relevan? Terus kita nanya secara pribadi suka gak acara dating kayak gini? Dan terakhir couple WGM halu versi pendengar kekoreaan. Gue bacain yang di DM ya. Boleh, panjang pasti. Iya ya Allah. Aduh. Ini menurut gue sebagai fans idol ya Kak, jadinya kayaknya gak mencakup artis yang lain. Mungkin kayak fans di sana sebagai pasar utama kurang suka sama acara itu. Kayak nggak rela gitu, idol tuh mulik fans doang. Kurang tahu juga sih, mungkin fans lebih suka interaksi antar member aja. Agensi juga ada lebih kreatif bikin konten buat artis dan yang bisa diterima oleh para fansnya. Gue nggak suka konten dating, tapi milih-milih. Waktu itu kebanyakan gue tonton WGM-nya idol. Yang aktris atau aktor gitu nggak tonton ya, karena pengen lihat interaksi member cowok cewek itu. Kan gue suka yang Terus couple halu dulu sempat bayangin fix Hyuk sama Gugu dan Nayeong. Ini semata-mata karena dua-duanya bias dan berujung ke ship hehehe. Tapi juga karena Hyuk kan evil magnet, terus bakal gimana dia kalau sama istri, bohongannya. Dan Nayeong tuh clumsy, kayaknya lucu aja gitu. Tapi dua-duanya mah temen, jadi impossible. Cukup halu-haluan gue aja. Couple WGM favorit gue Siwon dan Liwen. Siwon, iya. Tapi yang pas Siwon sama Liwen gue nggak nonton. Oh iya. Boleh orang lanjut ya. Ini dari Instagram, dari DM Instagram. Mau ikutan jawab ya? Liwen bukannya model, Liwen tuh orang Korea ya, model. Kayaknya waktu itu Siwon yang gue lupa. Yang internasional ya? Internasional deh kayaknya, Siwon WGM. Coba let me check. Iya, itu kayaknya internasional deh. Liwen itu versi China, WGM versi China. Di China doang. Lucu sih ya Siwon Liwen ini ya. Iya. Liwen kan model, gue tahu sih dia tuh model Hollywood gitu, modelnya sering banget di warawiri fashion runway. Gemes kan ngeliat Siwon sama wanita lain gitu. Iya, cocok banget di Siwon. Entrepreneur Liwon yang model lah. Ini mah udah FTV banget dah. Sumpah. Oke, lanjut terus. Oke ya. Ini dari DM Instagram. Mau ikut jawab? Hehe. Pertanyaan pertama. Banyak fans yang terlalu posesif sama idol. Aku nggak ngerti juga sih gimana tuh halu yang he or she is mine atau gimana. Tapi yang aku lihat sekarang banyak banget yang langsung bash si lawan jenis kalau ada interaksi sama idolnya. Iya sih ya. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari sih ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, aku suka dan gemes banget justru dan terlihat lebih manusiawi aja untuk melihat interaksi idol sama lawan jenis. Dan untuk pertanyaan yang ketiga tadi soal couple WGM versi lo. Beberapa kali lihat AU-nya J sama Wendy. Oh, lucu banget. J sama Wendy sama Youngke sama Ayu atau Youngke sama Selgi. Jadi penasaran kalau lihat mereka ikut WGM. Nah, pertanyaan yang terakhir, couple favorit WGM. Solar sama Eric Nam, bener-bener kayak orang udah nikah, bukan yang cuma unyu-unyu pacaran gitu. Mereka cocok, sama-sama dewasa dan humornya juga dapet. Tapi sedih sekarang mereka setelah WGM jadi jaga jarak karena ya itu tadi fansnya banyak yang hate si lawan jenis. Tapi aku masih ngarep mereka beneran jadian. Gue nggak nyangka sih kalau fansnya Eric ternyata segitu, atau itu malah justru fansnya Solar. Menurut gue fansnya mamamu. Tapi fansnya mamamu kan banyak kan cewek.
Tapi gue waktu itu gue nggak tahu ya, tapi gue pernah baca DM ada yang bilang Mamamoo itu salah satu couple ship-nya GXG yang populer. Oh Gue nggak iya tahu iya deh soalnya iya sama iya siapa iya ya. iya iya. Jadi kayak yang juga menyentuh ke halu sih. Sudah saya Jadi, mengerti kalau saat iya. kalau udah masuk ranah situ saya mengerti Kak. Tapi gue nggak tahu apakah itu alasan utamanya. Iya iya. Tolong benar. jangan ditelan mentah-mentah, ditelannya digoreng dulu. Ada Panas dong. Tunggu dingin. Kalau udah digoreng tunggu dingin dulu. ada reply dari @hf_mystar. Menurutku relevan gak relevan itu tergantung siapa yang lihat ya. Dulu juga banyak yang gak suka karena idolnya dipasang-pasangin, sekarang juga pasti begitu. Dua, suka banget konten dating karena halu-halu gitu. And aku juga bukan tipe yang obsesif sama idolku, jadi oke-oke aja. Couple WGM halunya Taeyeon Baekhyun. Nih Ran, Taeyeon Baekhyun, Ran lu gak kepikiran sih? Keburu Taeyeon sama Raffi lu. Iya ya, kok nggak kepikiran Taeyeon Baekhyun ya? Mungkin karena udah terlalu sering disebut kali ya. Yo, lu malah seringnya Chanbek mulu sekarang gue liat-liat nih ya. Maaf, keseringan nonton BL series Kak. Couple WGM favoritnya suka banget Jonghyun sama Sungyeon. Jonghyun itu si Blue tuh kayaknya, Jonghyun Sungyeon. Iya. Lanjut ya, gue di DM Instagram. Menurut aku acara WGM itu tuh asik aja karena bisa melihat interaksi dua idol atau aktor yang jarang kita lihat. Good point. Tapi kalau sekarang sih kayaknya malah lebih banyak ngundang war. Soalnya fans zaman sekarang lebih sensitif kalau artis kesukaannya deket sama lawan jenis, terutama idol. Gue nggak tahu ya, maksudnya kayak kita tidak berusaha untuk mengeneralisasi, tapi kayaknya banyak banget orang yang mikir fans sekarang itu memang lebih sensitif ya, Dit ya. Iya, maksudnya kan ini bukan kita doang ya. Gue juga mengakui itu, tapi gue pengen kayak mari kita berusaha untuk tidak bersikap seperti itu. Ya. Iya, oke. Terus kan selama ini yang bikin konten takut nih bikin konten lawan jenis kan, kayak nggak berani lagi bikin konten dating ini. Tapi kalau menurut gue mungkin udah saatnya entah yang produsernya harus mulai berani mengubah mindsetnya, atau ya mau terbawa arus aja ngikutin kemauan fans gitu, mau sampai kapan. Betul, itu nggak sih harus butuh ya mungkin butuh ada gebrakan ya, ada momen gitu. yang dobrak gitu, gebrak gitu, pak gitu ya. Oke. Iya, harus ada yang berubah ini. Karena kalau selama ini fans akan banyak menuntut selama apa yang mereka mau itu selalu diwujudkan. Diwujudkan. Mungkin saatnya ya harus dikasih sesuatu yang berbeda sedikit. Gue nggak tahu sih nih ya, teori gue benar atau enggak ya. Tapi kan menurut gue agensi mana berani sih sekarang mah, maunya yang aman-aman aja. Yang kalau menurut gue agensi yang harusnya berani untuk melakukan itu adalah agensi yang udah nggak takut, kayak yang kayak Nothing Tulus. Tebak siapa? SM. Enggak lah, Big Hit lah. Big Hit. Apa coba? Big Hit tuh mau kayak mana juga kayak ya udahlah. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Nggak tahu sih ya. Nggak tahu ya. Ini aja ya, Ron. Waktu itu gue inget banget si Gfriend sama BTS pernah ada collab iklan bareng. Iklan gue lupa iklan apa ya. Pokoknya tuh mereka dansa bareng-bareng. Itu juga dengan saya kayak agak nggak ada interaksi gitu loh. Ngerti nggak sih? Agak menjaga jarak aman, kayak social distancing. Gitu. Nggak bisa apa kayak sama Karina pas iklan Hyundai itu loh, kayak oh my god bagus banget gitu. Iya, tapi semua aman kan, nggak pegang-pegangan, nggak kayak ini, nggak kayak Troublemaker dulu, udah nggak ada yang berani. Iya, udah nggak ada yang berani kayak Troublemaker ya. Hyuna is the best sih. Yang berani emang Hyuna doang, Cuman Hyuna doang. Udah. Hyuna dan Hyunsung, dan sekarang Hyuna dan Idawn. Iya, kalau mau Hyuna Idawn sih menurut gue titik awal dimana perempuan dan laki-laki idol tuh harusnya bisa seperti Hyuna dan Dawn. Ayo, menurut gue tuh langkah kayak awal. Cuman kayak gue nggak pengen itu buat membebani Hyuna doang sih. Jadi kayak udah Hyuna hidup serahkan jalan hidup dia deh. Cuman kayak semoga aja idol terbuka matanya bahwa kita bisa loh hidup seperti Hyuna gitu loh maksudnya. Iya. Nah lanjut ya. Udah enak lah sama Dawn di P-Nation tuh udah. Ya the best sih. Thank you Sai. Terus lanjut ya. Aku pribadi sih netral aja sama pacarannya. Toh buat kepentingan bisnis aja kayaknya. Waktu dulu juga pernah ketangkep kamera pasangan WGM. Ternyata pas behind the scene mereka misah sama staff masing-masing, gak seakrab di kamera. Nah ini sih couple WGM halu versi aku adalah Song Kang Nim dan So Hyun.
Song Kang sama Kim So Hyun. Sorry, kok Song Kang nih? Song Kang sama Kim So Hyun. Terus Shinbi sama Moonbin di Onayon. Nah, kalau couple WGM yang paling aku suka adalah Kuntoria, Yongso sama Song Jae-rim dan Kim So Eun. Iya tuh, itu juga sih yang sekarang kayaknya agak susah buat dijaga adalah behind the scene itu Sinin. Jadi kayak makanya tadi gue bilang authenticity-nya itu udah jadi kayak nggak ada. Makanya WGM image-nya jadi nggak bagus. Iya ya, karena nggak bisa mengharapkan real banget ya, karena ini variety show dan membawa nama asli gitu, nama orangnya bukan sebuah karakter. Jadi mereka mengharapkan se-otentik itu. Padahal tidak bisa dipaksakan kan, ya namanya juga ada naskah, ada rencana, ada plan, ada storyboardnya gitu yang harus diikuti. Aja anak agensi lo sekarang coy. Ini ada yang quote tweet ada dari @shono ayonika. Aku mau Monsta X ikutan, bebas deh cewek mana aja. Terus gara-gara quote tweet gue jadi baca reply-nya nih. Iya aku mau lihat Monek kalau jadi boyfriend gimana. Aku volunteer deh sama Nunu wak gitu. Aku kepo banget soal Kihyun, apalagi kalau skenario-nya berumah tangga. Agak mau Changkyun sama Luda, walau nggak mungkin pasti nanti bahasnya tabel periodik. Changkyun sama Luda karena mereka sama-sama pinter kan kayak. Boleh nih Changkyun Luda tuh juga lucu nih. Oh iya. Memang sih. Gue juga ya Indian, gue juga pengen lihat Monsta X ikutan, mau ceweknya siapa aja karena gue pengen tahu mereka pacaran gimana gitu. Kihyun sama Bona kali ya. Ayolah. Kalau Wono sama siapa Wono? Wono sama siapa ya? Ih gue gak kepikiran anjir Wono sama cewek. Siapa ya? Parah lu. Nggak, maksudnya dia tuh jarang deket sama kalau Wono gue kepikirannya sama ini WJSN. Anjir gue lupa lagi namanya kalau dia di sini. Tapi lebih karena mereka mirip kayak kakak adik sih, nggak karena WGM juga. Tapi gemes tahu kalau kakak adik yang Opa Dongseng tapi yang kayak sebenarnya pacaran tapi sebenarnya kayak kakak adik gitu. Gemes nggak sih ngelihat idol yang kayak gitu? Boleh kali ya konsepnya kayak kakak-kakak adik-adean gitu ya. Iya, tapi jangan yang diselewengkan konsep itu. Maksudnya kayak WGM tapi perbedaan usianya mungkin kayak 5 tahun, yang lebih kayak adiknya masih SMP, kakaknya udah kuliah misalnya. Kan gemes kan jadinya ngelihatnya. Oh ini WJS nama membernya Sola. Karena gue kalau ngelihat Sola itu kayak Wono, entah kenapa kayak dari mungkin muka pucatnya juga. Jadi gue mikirnya nggak ke WGM as a couple sih, tapi lebih lucu kayak kakak adik. Itu fantasi lo ya? Iya, halu, namanya juga halu. Oke. Next gue ya? Yes. Oke, dari DM Instagram lagi, kenapa acara ini udah nggak relevan? Karena fans sekarang galak-galak banget. Kalau lihat idol lirik-lirikan aja, idol ceweknya langsung dihujat, dibilang ganjen lah, apalah, kasihan idol ceweknya selalu member Gigi yang kena hujat. Iya, kenapa ya selalu member Gigi yang kena hujat ya? Iya, kenapa sih? Terus yang waktu Sejong Sehun ada yang ngatain Sejong, lo ini pak acting ya, ngapain sih di up padahal nggak kenapa-napa gitu. Ada yang marah gara-gara Sejong bilang kayak gitu, kayak ya dia nggak akan bilang kayak gitu kalau memang nggak parah banget doang situasinya gitu kayak. Iya. Malah tetap yang disalahin. Kenapa orang nggak ada yang nyalahin Sehun sih? Kenapa selalu Sejong sih yang salah? Salahin Sehun dong. Emang kalau misalkan Sehun deket sama Sejong selalu Sejong yang mulai. Siapa tahu Sehun yang mulai. Gue sebagai fans Sejong tersinggung dong kalau Sejong dideketin sama Sehun. Kenapa lo harus marah-marah sama Sejong? Nyebelin lama-lama si Exol ini. Tenang Bun. Maaf Bun, lanjut ya Bun ya. Iya, lanjut ya Bun. Yang kedua, aku pribadi suka banget lihat acara ini, pengen banget lihat idol cewek cowok tuh punya interaksi nggak kaku gitu. Dan kalau couple halu aku adalah Mino sama Jennie. Sumpah pengen banget lihat mereka di WGM. Terus ada Yoon sama Jisoo, Jun sama Rose, ini kayak anak YG semua ya. Sama Yunong sama Lisa. Kapan ya terrealisasikan? Terus couple favorit adalah Sung Jae Joy dan masih berharap mereka beneran dating. Iya sih, Sung Jae Joy itu emang kayak banyak yang berharap banget sih karena gemes banget emang. Kalau lu lebih milih WGM Kai Crystal atau Kai Jennie? Kai Crystal. Deep down inside I love Kai Crystal, tapi karena Kai Jennie yang paling baru, yang pacaran terakhir, jadi gue mau nggak mau harus tetap support kalau emang itu yang ternyata kenyataannya. Ya maksudnya gitu. anggap aja salah satu cuman pacarannya Kai lah, gila. Kai Jennie lah. Itu bapernya sampai ubun-ubun itu Kai Style, astagfirullah. Sorry gue Kai Jennie. Lanjut lu sekarang.
Gue ya, ada yang DM. Pertama kali aku ikut jawab, hihi. Yang pertama, bukan ngerasa tua, tapi fans-fans sekarang tuh lebih sensitif dan overprotective sama idolnya. Umur juga kan lumayan ngaruh ya. Dulu pas pertama kali masuk fandom juga sempet gitu, kayak adu lain, boleh deh aneh-aneh asal opaku jangan wak-wak. Tapi udah kesannya mah kayak ya udahlah ya kerjaan ini. Walaupun bias is mine tuh udah ada dari zaman dahulu kala, tapi fans sekarang lebih ngeri, malah kasihan nanti sama idol yang di base-nya. Yang nomor 2, suka nggak suka sebenarnya, lebih ke cocok-cocokan chemistry mereka. Soalnya kan sebenarnya kayaknya walaupun reality show tetap ada skrip gitu, jadi nggak yakin sih mereka benar-benar 100% pure into each other. Ya, tapi I need more interaction between female and male idols, karena sekarang tuh susah banget. Iya kan, female dan male idols nih, aduh kenapa ya sih? Selangka itu ya. Selangka itu karena semua udah main di bubble masing-masing fandom. Maksudnya Twice udah dengan kontennya sendiri gitu, Blackpink ada kontennya sendiri. Johnny Communication Center, kenapa nggak Johnny itu sama yang lain gitu, jangan sama Mark terus. Walaupun gue suka sih Johnny sama Mark, tapi come on Mark, kasihlah cewek siapa kayak gitu, biar Mark tuh juga bisa ini kayak Mark interaksi Mark tuh lucu pasti. Mark cocok sama Gugu dan Mina waktu itu pas Mina. Gugu dan Mina waktu itu, Mina lagi lulus sekolah, si Mark tuh nyamperin kayak nggak nyamperin atau gimana ya, pokoknya ngasih selamat ke Mina. Itu kayak itu lucu banget, kayak Mina abis kelar sidang terus disamperin cowoknya gitu, kayak cowoknya Mark itu lucu banget. Si Mark tuh kayak mereka satu sekolah nggak sih di Sopa? Satu sekolah. Di Mereka Sopa, tuh kan? deket gak? Oh, mereka tuh deket gara-gara sempat host musikor. Oh iya musikor. Iya, mereka juga sepantaran kan. Wah udahlah. Iya, mereka di Sopa nih, kalau gua gua googling mereka emang di Sopa. Udahlah sih pacaran guys. Yang nomor 3, siapa tahu siapa ya pengen Lukas Yuki, tapi nanti mereka kayak TTM doang. Pengen anak EXO tapi takut perang ketiga. Pokok ya udah, aku Joy Sungjae forever aja. Tapi kalau anak EXO kayaknya sekarang udah biasa aja ya, kecuali Baekhyun Chanyeol. Ya nggak sih? Kalau yang lain kayaknya udah nggak dipeduliin deh sama EXO-L. Xiumin gitu kali ya, boleh kali ya. Xiumin boleh lah, masa ada sih EXO-L yang nggak boleh Xiumin pacaran? Mungkin yang ngerti gue. Iya betul. Ya Allah, selain Chanbaek ya. Udah kayak gitu dah. Tapi maksud gue kayak Xiumin tuh layak untuk mendapatkan belayan seorang wanita. Tapi yang Sender ini bilang Lukas sama Yuki, wah gue kebayang sih. Iya. Lukas Yuki lucu, gue suka. Sama-sama member Chinese kan. Kayak mereka tuh karena satu variety show deh waktu itu. Iya, pernah Running Man China kan. Tapi gue nggak tahu sih interaksi mereka seperti apa. Gue sering lihat kat-katannya tuh lucu kok, mereka lucu gemes kan ya? Iya. Gemes kan? Ya udah sih. Daripada Lukas jomblo minum kopi mulu kan ya. Cobain gue. Iya, udah tiap hari minum kopi sendirian, mending sama Yuki dah. Ngopi diem Tapi ngomongin soal Chinese member, gue jadi pengen lihat Win sama Ning Ning, tau nggak? Oh mereka Win. Secara umur range-nya jauh gak nih? Enggak jauh kok, masih 90-an akhir gitu juga masih oke lah gitu menurut masih gue. Dan kayak Win kan lagi bawel-bawelnya nih, lagi petakilan-petakilannya. Terus Ning Ning kan juga kayak aduh, Ning Ning gadis desa gitu yang kayak baru menghirup udara kota gitu. Iya kayak bamba gitu kan, kayak terus ketemu Win yang kayak suka diisengin. Aduh, gemes gak sih ngelihat kalau Win kenal Ning Ning terus akhirnya deket jadi teman, terus Win suka ngisengin Ning Ning gitu, terus pacaran tuh. Oh my god, ini halu banget. Mereka secara nama juga cocok, Win Ning Ning gitu kan. Iya, walaupun sama-sama itu nama panggung sih ya, tapi nggak apa-apa sih. Ning nama asli deng, cuman Ning Izwo kalau nggak salah namanya. Winning, lucu kan nanti nama kapalnya Winning, menang artinya. Tuh. Ayolah SM dah, gue bikin proposal ini. Ayo dah. Ini settingan SM tuh emang kayak gitu, harus fans dulu yang mulai. Jadi harus ada yang mulai dulu baru. Next. Ya lo. Gue ya, halo kak, menurut aku WGM udah gak relevan. Soalnya menurut aku kayaknya kalau mau ngehalu gini mending nonton K-drama aja daripada nonton drama berbalut reality show. Fans K-pop juga makin fanatik dan cepet banget sensi kalau ngelihat idolanya, terutama yang cowok deket sama cewek. Padahal waktu Gen 2, idol cowok dan cewek punya banyak project bareng. Selain itu juga belakangan WGM itu ketahuan scripted. Ya emang sih namanya acara TV, tapi paling enggak ya jangan sampai ketahuan banget. Kalau aku pribadi suka atau enggaknya tergantung
tergantung siapa couple-nya dan seberapa kering mereka. Ya ini juga gue setuju. Soalnya aku nggak tahu kalau agensi lain. Kalau Idol SM ketahuan banget kalau udah masuk WGM nggak lama pasti debut jadi aktor atau aktris. Ini tuh kayak tempat latihan acting mereka. Favorit aku tuh couple Pew, hehehe. Jadi kalau boleh ngehalu pengennya Hoshi 17 sama Yuju Jifren. Masih belum bisa move on dari performance mereka di Mama. Pew itu berarti ini ya Song Jae-jo ya? Dia nggak sih Pew couple? Kayaknya sih. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong guys. Kalau Yuju gue lebih pengen dia sama Deke. Iya tetap Yuju Dokyong is my OTP ya? Forever. Sama-sama vokal, kayak mereka pernah ada project bareng juga ya? Atau apa sih? Satu sekolah kayaknya pernah deh satu titik mereka pernah bersama deh. Ini ada yang nge-reply namanya V@roti_ditawar. 1. Kayaknya Korea sekarang sukanya acara yang kayak healing gitu. Sejak Pidina namanya naik banget. Lebih suka yang real, slow pace kehidupan sehari-hari. Apa ya? Oh mungkin Pidina tuh siapa ya? Yang bikin itu ya Alif Elon kali ya? Kayaknya deh yang nama Pidinya kan ya. Kayaknya lupa. Oh yang bener sih kayak lebih suka healing. Oh bener ya Alif Elon? Di sini TV show-nya Replay 94. Yang muncul gimana sih ini? Oh ini 5 variety show karya Pidina. Coba gue cek dulu. 3 Meals a Day, terus Youth Over Flowers, New Journey to the West, Little Cabin in the Woods, Kang's Kitchen. Ya. Sekarang ya sukanya yang healing content yang kayaknya nonton itu wah hati nih. Atau enggak paling demen tuh fans tuh idol sama anak kecil, bayi gitu kayak waduh seneng gitu. Hello baby yang gitu ya. Enggak sama cewek aja ya. Enggak okay, sama lawan jenis. I see. Betul. Trennya ke healing yang temanya healing kayak 3 meals a day kan itu cuma makan-makan doang ya. Maksudnya ya sesimpel itu kontennya. Tapi ada obrolan yang dewasa, obrolan kayak tukar dari penuh makna dari hati ke hati antara orang-orang case-nya gitu ya. Bener. Kata Roti Ditawar. Terus yang kedua kurang suka sih karena suka banyak yang halu kelewatan, apalagi kalau idol kan kasihan gue liatnya, dia nggak suka konten kayak WGM ya. Terus WGM halu nggak ada, wah nih dia realistis sekali sih nih, gue seneng nih sama Vi. Makasih ya Vi ya, kalau gue sama lu kan halu nih. Dia realistis banget kayak wah bener, setuju gue. Oke. Lu baca lanjut dong. Lagi nggak? Satu lagi ya. Udah di Instagram ini udah yang lu tanda-tandain udah habis coy. Ya enggak ada. Masa Dani lagi dibacain? Dani panjang banget lagi ini ngirimnya. Bilang aja lo males. Enggak boleh males. Dani rajin, kita harus bacain Dani. Dan thank you so much atas kontribusinya. Kenapa udah nggak relevan? Karena makin kesini konten yang diminati fans itu bukan lagi kayak yang kayak gitu. Fans lebih suka interaksi real life idol-idolnya. Dan sekarang itu konten idolnya udah banyak banget, mulai dari daily vlog, behind the scene, bahkan yang bikin variety mereka sendiri. Di sisi lain, acara yang ngepasangin idol itu risikonya kalau nggak klop banget, ya flop banget anjay. Dan lo kerja jadi ini aja ya, scriptwriter, kalau enggak copywriter deh. Kalau enggak klop banget, ya flop banget. Nah itu tuh bagus tuh. Ini ya, itu mungkin ya, misalnya ini idol comeback kalau nggak klop ya flop. Gitu. Oh bener. Itu jadi judul salah satu podcast kita ya, di comebacknya siapa gitu ya? Iya boleh. Terus belum selesai. Iya. Flop ini dalam konteks audiensnya ya, bukan couple idolnya. Soalnya masih banyak yang berpikiran kalau Oppa is mine. Balik lagi nih ke konsep Oppa is mine. Dan kayaknya sampai kapanpun Oppa is mine itu bakal tetap ada, karena itu juga salah satu bagian dari culture dalam perfandoman. Kalau alasan lain kenapa sekarang udah gak relevan, ya karena lagi pandemi. Ya juga sih, gak bisa cipokan ya. Terus gak kayak Kuntoria GIF yang gak kayak Kuntoria ya? Gitu kan, kalau lagi pemotretan bisa kayak cup gitu. Suka apa enggak suka, aku suka kalau kata Dani. Kapan lagi coba bisa nikmati interaksi idol, apalagi kalau idol bias kayak dulu pas Sohyun. Ya meskipun itu juga scripted, tapi at least mereka interaksi yang lebih gitu loh. Dan yang ketiga sebenarnya kepikirannya Suho Airin, Yuna Ji Changwook sama Lucas Yuki. Terus kalau dipikir-pikir lagi, itu kalau misal Suho Airin kayaknya bakal rame sih di fandomnya. Gue nggak tega sama Airinnya sih.
ya Arin udah di bash ini udah ya, di best ya. dibilang Mean Girls, ntar di best dibilang apa lagi sama EXO-L, kan kasihan. Tapi kan kalau acara gini tuh butuh talent yang masanya banyak ya. Jadi aku berubah pikiran, kalau Suho Airin biarin aja stuck di shippingan aja. Kalau Yuki Lucas kalau buat acara kayak gini kayaknya mereka masih terlalu muda deh. Jadi kayaknya feel-nya bakal kurang dapet kalau couple-nya sampai di tahap pernikahan gitu. Nah, kalau couple favorit, Joy sama Seungjae dan Nikun sama Victoria plus Songhwa lagi. Yonghwa sama Sohyun. Tapi yang paling sedih itu Taekyeon sama Emma Woo, dan kalau nggak salah kan itu salah satu ratingnya paling tinggi. Kelupaan, aku pernah nge-ship Yuna sama Taekyeon dan Yuri sama Nikun gara-gara Caribbean Bay. Aku juga udah pernah nge-ship Yuna sama Taekyeon. Thank iklan you, yang Dani. itu, yang iklan apa? Kolam renang itu ya? Kabi, the hottest. Oke, terima kasih Dani. Ini terakhir dari gue ya. Quote tweet aja terakhir. Ada dari Swaggy Cute @pitchkelinci95. Dia nge-quote tweet. 1. Menurut aku untuk menghindari amukan massa mungkin. Soalnya mungkin makin lama dilihat fans makin anarkis. Soalnya banyak yang berpikiran kalau bias punya aku gitu. Yang kedua, suka karena bisa lihat kalau idol itu manusia juga, bisa dating juga, bisa nikah, bisa jatuh cinta juga. Jadi apa ya, lebih manusiawi aja gitu, dan bisa buang jauh-jauh pemikiran bias punya gue. Yang ketiga, siapa ya? Aku mikir lama, astaga gak kepikiran. Ide yang bikin kemungkinan mereka dating kemarin mungkin bagus juga. Woods dan Bibi seru tuh. Ngelihatnya pasti datingnya ngomongin musik, dan kesengklekan mereka bakalan nyambung kali ya. Soalnya tuh orang berdua lawak, pemikirannya nggak bisa ditebak. Versi aku sih gitu. Aku ke RT karena panjang banget Min. Terima kasih Peach Kelinci, dia ngehaluin Woods dan Bibi. Walaupun gue belum familiar sih sama Bibinya ya, tapi gue tau Woodsnya doang. Mungkin cocok sih, kayaknya pasangan-pasangan indie gitu ya. Kayak jadinya jadi ngomongin kolaborasi musik kayak Yoonmi sama Tiger GK gitu ya. Iya, mungkin ala-ala ini versi Jakselnya sih, bagian versi Jaksel. Wah gila, ini mah anak-anak gaul gitu dah. Iya. Yang makanan apa tradisionalnya Red Velvet ya? Makanan tradisional. Iya, ini cocok sih. Mungkin dibuat gue tadi kepikiran yang Dani bilang kalau kayak Yuki sama Lukas mungkin masih belum cocok sama WGM, tapi mungkin buat versi lightnya kali ya, versi anak sekolah, percintaan remaja aja kali ya, biar kalau pernikahan WGM kan dini kayaknya kan judulnya jadinya. nggak pernikahan dini dong. We got married earlier gitu. We got married earlier than expected gitu. Itu nikah di bawah umur dong. We got married earlier mana ada, awas loh. Sorry, enggak gitu guys. Pre-wedding gitu ya. Enggak, maksudnya konten kawin gantung. Percintaan monyet aja yang lucu-lucu gitu, yang gemes. Cinta monyet bener. Yang pegangannya nggak perlu sampai cipokan, mungkin ya pegangan tangan lucu-lucu aja versi dibuat versi remaja Wattpad gitulah, nggak perlu yang WGM kan. Mungkin orang terlalu menseriusi banget WGM karena konsepnya merit, menikah. Iya, merit, terus harus ada pre-wedding, ada pemotretan wedding, ketemu orang tua, jadi kesannya kayaknya real banget gitu ya. Harus komitmen banget, padahal itu cuma hanya variety show di balik layar kaca gitu. Kayak komitmennya tuh harus sampai di luar. Mungkin kalau cuman pacaran monyet gini kayak lucu-lucu kali. Makanya gue pikir kayak Yuki Lucas mungkin dibikin versi yang gemes-gemesnya aja, yang versi WGM earlier. We got married earlier, iya bener. Aduh, versi ibaratnya versi light gitu. Versi light gimana ya? Kawin gantung, dia beneran intinya kawin gantung. Jadi kenalan dulu, penjajakan, nanti nikahnya nanti gitu. Pas udah kalian legal gitu. Lah. Atau enggak bikin versi nikah kontrak kali ya. Kita bikin we got married nikah kontrak. Itu lebih negatif dong. Marriage contract gitu lebih negatif dong konotasinya. Mendingan we got married earlier, tapi kan sah di mata hukum dan agama. Kagak ya, apaan tahu we got married earlier. Oke, guys, terima kasih banyak semuanya yang udah berpartisipasi seperti biasa di @kekorean_twt dan @kekorean_ig. Tapi yang di Twitter tuh banyak banget, gak bisa kita bacain satu-satu karena durasi ya guys. Coba durasinya tolong minta Pak produser 2 jam dong. Anda sanggup tidak 2 jam rekaman itu? Hati nanti siapa yang naikin? Ini aja kemarin gue ngap-ngapan. Tadi tuh gue baca DM, kok kayaknya Kak Dita ngap-ngapan gitu ya. Ya menurut lo aja ngobrol, mana malam-malam. Kemarin tuh hampir 1,5 jam, gimana gue nggak ngap? Tengah malam mana pula kita ya biasanya ya. Ya maksudnya gimana mau 2 jam ya. Gue ini kali lemes banget lagi.
Pokoknya nanti kalau misalkan ada kekoreaan yang versi lebih lama, gue nggak pengen 2 jam sih durasinya, gue pengen ada di YouTube juga, jadi kita bisa dapat duit dari situ. Lu mikirnya duit aja lu ya, otak lu ya. Jelas lah, 2021 kehidupan susah men. Kita tutup dengan Kekoreaan FM. Badum. gue kesel banget gue baca skripnya, soalnya di skrip kan gue nulis Shoni Sunmi, terus fontnya gue gedein gitu kan. Gede banget. Terus Ronnya bales BCTU. NCT maksudnya itu. Iya, baca tuh BCTU. BCTU. Siapa? Lu dulu deh. Hai Kekoreaan, aku mau merekomendasikan lagu nih, Grinning Face with Smiling Eyes. Itu emoji gue copas jadi kayak gini. Sorry. Aku kira judulnya. Shit man, salah kan, gue malu nih sama pendengar. Aku mau merekomendasikan lagu nih, lagu by, ini bacanya apa? Knife ya? Knife, kayak Knife featuring Haze yang Too Easy. Knife itu singer-songwriter. Sukses selalu ya buat Kekoreaan dari Just Lailan di Twitter. Ini ada yang DM, hai Kak Ron dan Kak Dita, aku mau request lagu Everything Gonna Be Alright-nya TOO dong, itu lagunya bagus total tapi sayangnya underrated. By the way, sukses dan sehat selalu ya buat kalian. Aku selalu nungguin podcast Kekoreaan setiap minggu, tapi baru kali ini kirim DM, hehehe. Semoga lagunya diputerin ya. Thank you rekomendasinya. Langsung gue puterin TOO Everything Gonna Be Alright. Apa lagu terakhir yang lo dengerin apa? Aduh anjir apa ya? Mungkin gue merekomendasikan Yunho kali ya. Yunho. Judulnya Tongkyu lagi. Thank you, ya kan? Thank you. Yep. Itu gue suka banget Ron, MV-nya gila ya si Yunho ya. Bener ya, padi semakin tua semakin merunduk. Itu tuh Yunho tuh semakin tua. Enggak nyambung ya. Enggak. Itu perumpamaan yang salah. Salah ya. Yunho itu ya semakin tua tuh semakin, ya Allah, semakin jadi loh. Lu udah liat MV-nya belum? Jadi kalau mau Yunho apa Namgungmin nih gue tanya. Kan emang dia ada lagunya Namgungmin. Ya enggak sih, tapi kan ini kita masalah pendirian ya. Lo naksirnya masih apa gitu. Kan gue mau polyandry coy. Oh ya benar juga aja sih. Yang boleh. Lo kan emang punya impian buat polyandry ya. Iya. Lo harus tinggal di Jerman sendiri, gue polyandry boleh. emang cowok doang yang boleh poligami. Gue pokoknya pokoknya gue suka banget Yunho yang Thank You ini. Mungkin sebenarnya lagunya TBH biasa aja sih, tapi gue jadi suka gara-gara MV-nya tuh bagus banget. MV-nya bagus belum? Ya, MV-nya grande ya. Wah, anjir gila, bagus banget, sebagus itu. Sebagai gue sebagai gamer dan juga fans K-pop, gue suka banget game judulnya Yakuza, ya. Namanya games Yakuza. Ini tuh video MV-nya, itu kayak representasinya selama ini gue udah lihat visualnya tuh sama persis sama di game Yakuza itu. Jadi menurut gue kayak tuh menggabungkan apa yang gue suka di game ada di K-pop tuh, gue seneng banget. Ya ampun, kayak gue seneng banget. Pokoknya Yunho Thank You, tolong streaming berkali-kali sampai viewsnya berapa nih? Streaming guys sampai 100 juta, awas lu. Tapi kayaknya fans Dongbang Shinki nggak seambi itu sih. Ya, orang fans Wavy aja belum bisa bikin Love itu kok, Moonwalk naik kok. Moonwalk. Coba kita cek Moonwalk sekarang berapa view-nya. Coba Yunho berapa sih sekarang? Kayaknya dikit deh. Dikit sih, paling berapa, 1 juta 2 juta? Enggak ya? Soto ya gue. 1,6 juta anjir. Tuh kan, itu gue suka banget live-nya yang di Music Bank. Yunho tuh ganteng banget kayak nih, ya ampun. Bentar, sorry gue potong. Gue seneng banget TVXQ jadi hostnya Kingdom, Yunho sama Changmin. Wow, ini masih bakal keren banget. Gue gak kebayang. Kenapa? Ya gak sih, unexpectedly gak sih? Kayak maksudnya kayak kita berharap padahal SM tuh bisa NCT yang tampil gitu ya, tapi malah dikasih Dongbang Shinki gitu, tapi as a judge gitu, kayak wow SMC gitu keren jadi sih. host kayak jadi relevan banget ya jadinya ya K-pop ini ya. Iya kayak wow, ini gue gak kebayang sih nih ya, para pesertanya itu diceramahin Yunho bisa semalam suntuk nih. Ya maksud gue kayak seru aja gitu jadinya. Gue siapa waktu itu yang bilang Jisung NCT ya, dia itu kalau ketemu Yunho tuh suka sungkan gitu karena nanti pasti diceramahin. Siapa yang cerita sih? Bapak-bapak sih emang jiwanya ya. Emang jiwanya. Emang dia suka gitu. Iya. Dia tuh emang pengen berusaha untuk perhatian sama juniornya gitu loh. Jadi kayak kesannya, iya kesannya kayak pengen ngasih yang terbaik gitu buat hube-hubenya. Wow.
Gue restu lo sama Yuno sih, Dit, beneran deh. Ya udah deh, gue sama Yuno aja deh. Aduh. Sono sama Kan Sunmi Yuno- ya, Wono sama yang lain berarti. Shono sama Sunmi dah gue ikhlasin. Wono sama kucing-kucingnya aja dah kayaknya. Dasar Lucu banget halu, tapi. lu lebih halu dari Ini. fans halu lu. Apa? Terakhir gue kan udah merekomendasikan itu tuh Yunho, judulnya Thank You. Lo sukanya siapa? Gue kemarin tuh baru lihat video comebacknya Golden Child yang judulnya Burn It. Lu Gua- pasti suka, ya kan? Enggak, justru gue agak berkontemplasi. Gue agak kayak berkonflik dengerin lagu ini karena secara MV dan visual menurut gue lagu ini tuh bisa banget aransemennya jadi kayak sesuatu yang dirilis sama Infinite gitu. Tapi mereka bikin lagunya tuh kayak tung. Jadi Dangdut kan? boring deh, lagunya boring deh menurut Kan gue. dangdut. Iya, tapi maksud gue kayak overused banget gitu. Tapi gue pengen merekomendasikan itu supaya maksud gue kayak coba deh lu lihat ini dan gimana menurut lo kalau lagu ini di aransemen dengan musik yang berbeda. Menurut lo akan lebih bagus nggak gitu sih? Gue pengen merekomendasikan itu supaya lo denger gitu. Ya gue udah nonton tadi apa baru lihat MV-nya dan apa dia lo bilang tuh old school dan artian gaya MV-nya tuh kayak zaman-zaman dulu yang dramatis, ada ceritanya. Itu tuh kayak MV-nya Infinite yang MV-nya Bad Infinite ya? yang mana aja yang kayak Bad, terus yang kayak Iya yang kan, yang suka DI ada kayak gitu cerita-ceritanya juga tuh. kan stylenya. Iya yang Bad tuh kayak gitu berantem. Kalau Bad kan berantem kok ini sama zombie. Dan maksud gue kayak gue bukan fans Golden Child anyway, tapi ini sebagai orang yang tiba-tiba nemu tapi menurut gue lagu ini lebih bagus deh kalau nggak tung gitu kalau menurut gue. Tapi check that out karena mungkin kalian akan suka. Iya tolong support grup-grup kecil, grup-grup indie kan. Kok Golden Child gue nggak bilang nunggu juga sih, menurut gue lumayan lah gitu. Lumayan lah, rame lah. Ya lumayan lah, nggak kayak One Team. Kolaeli udah berapa view sekarang? Tetap ya Nggak setiap tahu minggu deh. update view One Team. Thank you for this, thank you for this, thank you for this, thank you for this, thank you for like, thank you for like, thank you for like, thank you for like, thank you for me, thank you for me, thank you for me, thank you for me, thank you for this like me. 나이가 좀 쉬고 어머니가 다시 그렇게는 힘들겠지 더 이상 기다릴 나도 없으니 이제 더 자유롭게 살아 후회는 하지 말자 우리 몰랐잖아 누구의 잘못도 아니었던 거야 Feeling the fire, and you'll be fine. 너의 슬픔들을 태워하얗게 더 가까이. Feeling the fire, you're gonna be fine. 불꽃을 닫고 날아가 저 위로. 천천히 가도 숨 쉬었다가도 괜찮아요. 살아도 있는 거예요. 조급해하지 말아요. One day I'm gonna shine like a daylight, shine bright like a daylight. 내 곁에 또 빛이 될 그날이 올 거라고. Shine like a daylight, shine bright like a daylight. Oh yeah.